Guru adalah pelita dalam kegelapan. Sebuah pekerjaan yang mulia, khususnya mendidik siswa berkebutuhan khusus. Darlis adalah guru di Sekolah Luar Biasa ABC Melati Aisyah, Deli Serdang. Sejak tahun 2004, kesehariannya diisi dengan mengajar di sekolah ini. Hingga saat ini, ia masih aktif mengajar sekaligus mengemban tugas sebagai kepala sekolah. Di tangan Darlis, SLB ABC Melati Aisyah ini melahirkan banyak inovasi dan kreativitas. Untuk mendukung proses belajar siswa berkebutuhan khusus agar tidak hanya mendapatkan teori di dalam kelas. Salah satunya adalah daur ulang popok sekali pakai menjadi pot tanaman. Ia mengajak siswa-siswinya yang duduk di tingkat SMP dan SMA LB untuk membuat kreasi ini. Mulai dari membersihkan popok, memisahkan bungkus popok dengan gel penyerap cairan atau hidrogel, hingga mencetak dan melukis pot agar tampak lebih cantik. Dari kegiatan daur ulang ini, Darlis berharap siswanya dapat memiliki keterampilan dan kreativitas tinggi untuk menunjang kualitas hidup mereka di masa depan. Guru adalah pelita hidup kita. Melalui pengabdiannya, kita yang semula tidak tahu menjadi tahu. Perjuangan seorang guru patutlah kita hargai pemirsa, sebab guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti narasumber saya kali ini yang sudah mengabdikan dirinya sejak tahun 2004 untuk mengajar di Sekolah Luar Biasa ABC Melati Aisyah. Langsung saja kita sapa bersama, ada Pak Darwis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak, bagaimana kegiatan terutama KBM ya, kegiatan belajar mengajar di SLB ABC Aisyah di masa pandemi seperti sekarang ini? Kegiatan kami di SLB ABC Melati Aisyah Sumatera Utara, Deli Serdang, itu seperti biasa, kita tetap melakukan proses pembelajaran. Hanya saja perbedaannya, kalau di masa pandemi ini kita menggunakan metode daring dan metode luring. Yang kita utamakan itu metode daring. Tetapi karena keterbatasan kemampuan orang tua siswa dan siswa, terpaksa juga kita terapkan itu metode luring dengan cara siswa menjemput materi pembelajarannya ke sekolah. Ada juga kita itu ada metode kunjungan ke rumah siswa. Nah, dengan dibagi siswanya dalam satu hari itu minimal itu 1 siswa didatangi oleh gurunya. Ya, berarti gurunya yang harus aktif karena ini kemampuan ABK begitu ya Pak ya, anak yang istimewa, khusus. Anak berkebutuhan khusus. Nah Pak Darlis sebagai seorang kepala sekolah, kepala SLB ABC Melati Aisyah ini, apa tantangan dalam memimpin sekolah luar biasa yang semuanya anak-anak berkebutuhan khusus yang mulai dari apa saja Pak? Seperti tadi tunarungu, tunagrahita, lalu tunanetra. Dan autis ada kita. Autis ada juga. Karena siswa kita anak berkebutuhan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis tentu memiliki perbedaan ya. Tantangannya juga berbeda. Kalau tunanetra, ya gurunya harus mampulah braille. Ya, harus mampu dia membaca huruf braille atau belajar lah. Karena memang kita alasan yang awal tadi memang tidak ada tamatan pendidikan luar biasa. Jadi guru itu harus belajar secara otodidak untuk mengetahui braille itu. Buku-buku sudah disediakan di perpustakaan. Untuk mengaji juga ya pakai Al-Qur'an braille. Mengaji juga braille juga dan audio ya, ada audionya. Kalau untuk anak tunarungu, ya guru harus mampulah berbahasa isyarat, ya, memahami perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan daripada siswa kita. Biasanya yang Bapak katakan kepada guru-guru ini apa? Ya untuk memotivasi mereka bahwa tidak hanya sekedar sabar kalau menurut saya, tapi kesabarannya itu harus ekstra karena ini anak-anak berkebutuhan khusus. Sebelum masuk kita selalu ada sharing ya, guru nanti istirahat juga ada berkumpul guru dengan kepala sekolah itu
tetap kita ingatkan tentang kesabaran, kesabaran yang ekstra. Udah gitu mampu memahami kelas, ya, memahami kelas itu, memahami siswa. Karena siswa ABK ini tidak bisa dia belajar lama. Kalau sudah tidak mau belajar lagi, dia uring-uringan Bosan itu, gitu. guru ini harus mampu mencari cara bagaimana siswa ini tidak uring-uringan dalam kelas, tidak keluar masuk, keluar dan masuk dalam kelas gitu. Jadi dan alhamdulillah guru-guru kita memang sabar ya, sabar dan luar biasa mendidik anak-anak ini. Pak Darwis ini membuat berbagai program akselerasi untuk meningkatkan keterampilan anak-anak berkebutuhan khusus, atau kalau kita biasanya sebut anak istimewa ya Pak ya. Nah ini salah satunya adalah dengan mengajarkan daur ulang popok sekali pakai. Kok bisa Pak larinya ke popok? Kita kepala sekolah itu kan ada paling tidak ya 5 kompetensi kepala sekolah ya. Yang pertama itu manajerial, kewirausahaan, sosial, kepribadian, satu supervisi. Di kewirausahaan kepala sekolah itu dituntut untuk bagaimana anak-anak siswa-siswa itu apakah itu berkebutuhan khusus atau tidak. Ya kalau kita berkebutuhan khusus itu memiliki vokasional keterampilan ya, keterampilan yang memang mereka mampu untuk melaksanakan itu. Jadi awalnya sih kalau saya melihat Pampers ini, popok sekali pakai ini kan merupakan sampah, salah satu sampah penyumbang terbesar kedua itu, paling tidak ada 21% ya yang di laut itu. Nah, ini melihat dampaknya yang bahaya untuk lingkungan, makanya saya coba cari-carilah di media sosial atau searching. Ternyata memang popok sekali pakai ini bisa didaur ulang. Kalau kainnya itu bisa jadi pot bunga. Kalau jelinya itu bisa dijadikan media tanam dan pupuk cair. Dan alhamdulillah siswa tertarik karena mudah gitu ya. Mudah, hanya dicampurkan, hanya dibersihkan Pampers itu, dicampurkan kainnya dengan cairan semen baru dibentuk. Mudah, dan karena mudahnya membuat pot ini, siswa-siswa jadi bersemangat untuk, terutama yang SMP dan SMA LB ya, untuk terus setiap hari membuat. Berarti ini yang paling aktif itu yang SMA. SMA dan SMP. SMP dan SMA iya, juga. SMP dan SMA. Dan menurut mereka ini mudah. Mudah. Jadi mereka semangat membuatnya. Semangat. Ya. Selain itu kan pot itu kan dilukis tuh. Oh, dilukis lagi. Dilukis. Jadi mereka juga yang melukis. keterampilan anak-anak tunarungu ini itu untuk melukis itu luar biasa. Jadi mereka itu melukis. Mereka punya kelebihan di melukis melukis ya? itu. Dan bukan hanya dilukis, dijahit juga. Jadi dalam pembuatan pot dari popok ini bukan hanya satu vokasional yang kita bisa, keterampilan yang bisa kita lakukan, tapi ada melukis, menjahit, ya kan. Ada juga yang mewarnai. Nah itu, ada juga ya gerabah ya, membuat bagaimana pot itu cantik. Baik. Pak, hasil dari daur ulang popok sekali pakai itu untuk bisa menjadi pot bunga ini apakah sudah dipasarkan keluar? Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi ini kan tadi Bapak bilang lingkungan sekitar guru-guru tinggal juga udah tahu gitu ya. Ya, kalau untuk pemasaran ya, yang pertama kita pemasaran kita yang pertama itu di guru dulu ya. Guru dan warga sekolah, orang tua siswa Ya. juga, dan sekolah-sekolah yang dekat dengan kita. Ada sekolah SLB juga mesan ke kita, Pak, saya pesan 20, dah. Yang motif apa yang biasa? Kalau yang biasa harga lebih murah. Kalau yang motif itu harganya dulu kisaran lebih mahal. Ngomong-ngomong harganya berapa? Ini mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya. Kalau yang paling sederhana? Yang paling sederhana itu 7.000 udah dapat. 7.000 dengan besar ya, panjang dia 7.000. Tapi kalau sudah dilukis, ini lukisan ini yang buat mahal ya? Itu ya kita nggak bisa menghargai, tergantung lukisan apa gitu kan. Kisaran harganya dari rentang berapa? Dari rentang
20 lah. 20.000. Saya pikir ya relatif murah ya, pemirsa, nggak gitu mahal kok, Pak. Berarti peminatnya juga banyak ya. Nah, pemirsa, kita juga bisa menghargai begitu ya, apresiasi terhadap apa yang sudah anak-anak berkebutuhan khusus ini lakukan dengan membeli pot. Jadi ganti dari pot plastik ke pot dari limbah. Pot limbah popok sekali pakai. Ini juga adalah salah satu aksi menyelamatkan lingkungan. Pak Darlis, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Selain mengajar keterampilan daur ulang, Darlis juga membina siswanya untuk belajar cara budidaya jamur tiram. Budidaya jamur ini merupakan usaha keluarganya sejak tahun 2010 lalu. Di sini, siswa SMA belajar cara merawat jamur tiram seperti menyusun baklok jamur, menyiram, memanen, hingga mengemas jamur ke dalam kemasan untuk dijual. Darlis memang sengaja mengajak siswanya untuk belajar cara budidaya jamur tiram ini. Tujuannya agar siswa-siswanya dapat memiliki keterampilan dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menjadi sumber penghasilan mereka kelak. Iya, pemirsa dan Pak Darlis, itu tadi kita sama-sama saksikan ada budidaya jamur tiram. Nah, ternyata selain mengajarkan daur ulang popok sekali pakai, Pak Darlis juga mengajak siswinya untuk belajar di usaha milik pribadi ya Pak ya. Usaha sejak kapan nih Bapak rintis? Kalau jamur tiram itu 2018 ya, itu kita merintis 2018. Itu keluarga ya, keluarga ya, dari keluarga lah gitu. Karena pribadi ya, kalau pribadi ya pribadi gitu, cuman lebih kepada keluarga. Ya, lalu anak-anak dari SLB Aisyah juga ke sana? Tidak semua ya, ada beberapa yang memang mampu. Karena tujuannya agar mereka itu bisa beradaptasi dalam melakukan pekerjaan setelah mereka itu tamat daripada sekolah. Ya, ini lebih ke kewirausahaan tadi ya Pak ya. Pak, mengapa Bapak memilih anak-anak ini untuk ya katakanlah visi ke depan adalah menjadikan mereka wirausahawan yang mandiri? Kenapa saya harus memilih mereka? Yang pertama karena ada satu tugas saya sebagai kepala sekolah SLB. Kita melihat kan anak-anak berkebutuhan khusus ini belum semua mau menerima keberadaan mereka, apalagi menerima pekerjaannya. Ya, ada stigma juga. Iya, masih ada itu, masih ada. Jadi karena memang usaha jamur tiram yang kami punya ini berjalan cukup bagus ya. Jadi tidak salah saya ajak mereka untuk bergabung, dan itu bukan percuma ya, kita kasih mereka itu katakan untuk bayar uang sekolah mereka. Jadi anak-anak SMA-nya itu sebagian yang ikut itu sudah tidak bayar lagi mereka SPP. Nah, itu langsung kita bayarkan melalui hasil daripada jamur ini. Pasti orang tua mereka juga gembira ya Pak? Nah, gembira, senang malah kan, senang. Bapak melihat kalau masih banyak juga yang memberi stigma gitu kepada anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka ini sulit sekali terserap oleh lapangan pekerjaan. Apa pendapat Bapak? Saya pikir pemerintah juga sudah mengeluarkan perpunya ya, undang-undangnya itu ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus diterima paling tidak dalam 100 karyawan ataupun orang itu ada satulah anak-anak berkebutuhan khusus itu bekerja. Memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini harusnya pekerjaan itu
yang mampu mereka lah, yang mampu mereka bisa juga cleaning service, ya, membersihkan ruangan itu aja kan. Tidak terkait tentang apa namanya IT. Kalau IT pun ada sebagian yang bisa. Ada juga sebagian ada yang sebagian bisa. bisa, cuman tidak banyak lah. Ya. Baik Pak, kita lanjut lagi, masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang sosok Bapak Darlis? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Ya, kalau menurut saya mungkin bagus sekali ya Bu ya. Lebih bagus, terus mungkin kalau kami mau teruskan lagi gitu ya Bu ya, lebih bagus sekali lagi gitu. Harapan saya itu Bu, untuk kelanjutannya supaya ini Pak Darlis ini mungkin lebih lagi ya Bu ya, supaya ini meningkat lagi, dan anak-anak ini mungkin kalau misalnya udah ada seperti ini Bu ya, bisa usaha sendiri, pokoknya meningkat lagi supaya kami gimana caranya supaya kami bisa maju gitu Bu. Itu tadi komentar warga. Pak, dari didikan Pak Darlis sendiri, apakah sudah ada siswa yang telah berhasil mandiri, kemudian punya usaha sendiri? Kalau untuk punya usaha sendiri, itu tergantung orang tua siswanya. Ya. Ada apa tidak modalnya gitu kan. Tapi kalau untuk bekerja, siswa-siswa kita yang sudah tamat dari SLB ABC Melati Asia, itu sudah banyak ya. Sudah ada banyak. beberapa orang yang sudah bekerja dan bahkan mandiri gitu. Ya, bekerjanya ada yang kalau di sekolah dulu dia kan di tata boga nih. Sekarang dia bekerja di pembuatan pancake. Dan itu sudah menjadi pekerja tetap ya, karyawan tetap ya di satu pabrik pancake itu di daerah Deli Serdang. Dan ada juga yang bekerja di walet ya, walet memilih dari itu cairan burung walet itu. Iya. Banyak yang bekerja di situ. Ada juga yang sudah bekerja menjadi guru. Ada yang sudah menjadi guru. Menjadi guru di sekolah kita sih. Wah, luar biasa. Menjadi guru di sekolah kita mengajari tentang keterampilan. Oh, dia mengajari keterampilan. Pasti lebih lebih menguasai ya lingkungannya. Bahkan siswa yang anak-anak kita yang diajari dia lebih cepat nangkap gitu. Lebih cepat nangkap dan lebih semangat karena gurunya ini sama gitu. Ya, dan pasti pinter bahasa isyarat begitu ya, Pak. Sudah tentu pasti. Pak, sebagai pimpinan di sekolah luar biasa, bagaimana tanggapan Bapak terhadap orang tua yang ada juga yang masih, mohon maaf, menyembunyikan anak ABK-nya? Padahal ya mungkin masih menganggap anak ini aib bagi keluarga. Padahal ini anak istimewa yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saran saya pada orang tua yang masih belum menerima keberadaan anaknya yang istimewa ini, yang pertama sadar ya kan, bahwasanya anak itu kan dilahirkan dalam keadaan suci ya, pertama dengan suci, yang kedua sempurna sebenarnya semua, cuman perbedaan potensi saja.
Tidak banyak anak-anak kita yang sekolah di luar biasa, tidak sedikit ya anak-anak kita yang di sekolah di luar biasa ini, di SLB ABC Melati SL Sumatera Utara, yang telah memiliki bakat. Ya, bakat itu bahkan sampai tingkat nasional. Tahun 2016 kita mendapatkan juara 1 melukis di tingkat provinsi dan dikirim ke Manado untuk mengikuti tingkat nasional. Walaupun di sana kita belum dapat, tapi anak-anak berkebutuhan khusus ketika saya lihat di sana dari seluruh provinsi itu luar biasa kemampuan mereka di bidang melukis, di bidang seni, di bidang seni tari, seni musik, pantomim. Itu luar biasa. Mereka itu ketika mereka dipercayai untuk mengembangkan bakatnya itu, maka mereka akan menjadi anak yang betul-betul luar biasa dan istimewa. Jadi bagi orang tua yang masih malu dan tidak terima dengan anaknya ini, sadar dan sekolahkanlah mereka di sekolah yang membina dan membimbing mereka, itu SLB. Dimanapun SLB itu, sekolahkan di SLB. Kalaupun tidak di SLB, di sekolah inklusi. Sekolah inklusi, sekolah reguler yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi memang memiliki shadow teacher, ya, guru pendamping. Tidak sedikit juga anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah inklusif tersebut yang akhirnya bisa diterima oleh anak-anak yang reguler. Iya. Dan bahkan mampu kok bekerja ya Pak ya, mampu terserap oleh lapangan pekerjaan. Baik. Apa harapan Bapak khususnya untuk dunia pendidikan anak-anak inklusif? Kalau harapan saya pemerintah dan masyarakat lah ya, benar-benarlah memang menerima keberadaan mereka itu. Jangan hanya teori maksudnya. Kalau teori sudah ada itu kan. Tapi benar-benar ketika anak-anak sudah selesai sekolah, ini benar-benarlah diterapkan yang sudah ditulis oleh pemerintah itu untuk menerima mereka dalam bekerja. Sedih juga ya, sudah tamat SMA LB tapi dia belum bekerja, bahkan masih jalan ke sana kemari gitu. Pak Darlis, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Jangan pernah lelah untuk mendidik generasi muda, khususnya anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus. Sukses untuk Bapak. Pemirsa, sosok Pak Darlis merupakan satu dari sejuta kisah guru yang berjuang untuk generasi muda, terlebih untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perlakuan dan pendidikan yang khusus pula. Semoga dari kisah perjuangan Pak Darlis ini kita semua dapat memetik sepenggal inspirasi yang bermanfaat untuk kehidupan. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari undur diri, sampai jumpa.